Pada video ini kita akan membahas mengenai swipe feature lagi. Selamat datang kembali di channel One Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Pada video ini kita akan membahas mengenai swipe feature lagi. Jadi kita akan membahas swipe feature dengan menggambar model berikut. Model ini kita namakan dengan gagang. Jadi kita bisa lihat step by stepnya terlebih dahulu. Di sini saya membuat plane baru. Lalu kita membuat ini swipe 1, swipe 2 untuk yang ini karena dia berbeda direksi atau berbeda arah. Kemudian lubang kecil, kemudian chamfer ini, lalu revolve untuk kepalanya, dan juga terakhir di fillet atau radius. Oke, kita mulai saja. Kita bisa masuk ke SolidWorks-nya terlebih dahulu, lalu kita bikin new part. Kemudian kita pastikan unit sistem yang kita gunakan milimeter gram second di sini. Nah, kita akan membuat sketch pertama, sketch lintasan dari swipe. Kita bisa menggambar dari top plane, sketch lintasannya, klik kanan top plane, lalu kita masuk ke sketch. Kemudian kita menggambar garis seperti ini, line, garis miring dari sini ke sini ke origin ya, ke titik tengah, kemudian garis lurus horizontal ke kanan. Kemudian kita bisa escape untuk mengakhiri command line, lalu kita tambahkan dimensi, smart dimension. Untuk garis yang kecil ini kita kasih 12,5. Untuk garis yang miring kita kasih dimensi 59,5. Nah, untuk kemiringannya kita kasih 125 derajat. Nah, kita sudah menambahkan dimensi. Sekarang kita escape untuk mengakhiri smart dimension. Kemudian kita tambahkan radius di sini, radius 10. Kita bisa sketch fillet 10 ya, radius 10. Kemudian entities to fillet atau yang mau kita radius. Titik ini kita klik sampai muncul preview kuning seperti ini. Kita bisa oke lagi untuk close dialog box dari sketch fillet. Oke, di sini kita sudah mendapatkan lintasan pertama. Kita bisa exit edit sketch. Setelah kita mendapatkan lintasan pertama, kita bisa membuat plane baru di sini. Jadi plane untuk menggambar sketch profil kita. Kalau kita lihat di sini tidak ada plane yang menempel di titik sini. Kalau front plane dia tidak tegak lurus tapi dia nempel. Kalau top plane juga. Nah, right plane dia tegak lurus terhadap garis ini tapi dia tidak menempel di titik ini. Sedangkan kita butuh plane yang sejajar dengan right plane tapi menempel di titik akhir ini. Makanya kita buat plane baru, features, reference geometry, plane. Nah, untuk referensi pertama kita bisa klik titik di sebelah kanan. Lalu referensi kedua kita bisa klik garis yang ini, horizontal ini, klik. Di sini berarti dia titik untuk referensi pertama, coincident, nempel di titik pertama ini, dan juga second reference atau referensi kedua garis perpendikular, tegak lurus garis. Jadi plane yang kita buat ini dia nempel di titik, coincident di titik, dan juga tegak lurus terhadap garis ini. Kita bisa oke untuk membuat plane-nya. Oke. Nah, di sini setelah kita mendapatkan plane 1, kita bisa menggambar profilnya. Kita bisa aktifkan sketch dulu di plane 1, klik kanan plane 1 di sini atau di sini, boleh sama saja, klik kanan, lalu kita bisa sketch. Setelah kita masuk ke sketch, kita bisa langsung menggambar lingkaran, circle. Kita mulai dari titik tengah sini ya, klik keluar, klik escape untuk mengakhiri circle, kemudian escape lagi untuk membebaskan pilihan. Kemudian kita bisa aktifkan smart dimension. Kita kasih dimensi diameternya 5,8. Kita bisa escape untuk mengakhiri smart dimension, lalu keluar dari sketch. Nah, di sini kita bisa lihat kita sudah mendapatkan dua sketch, yaitu untuk sketch profile dan juga sketch lintasannya. Kita bisa escape dulu untuk membebaskan pilihan ini. Kemudian plane 1 ini kita bisa sembunyikan atau hide. Kita klik kanan plane 1 di sini, kita klik gambar mata coret atau hide ini. Oke, setelah itu kita bisa gunakan swipe brush or base. Setelah kita masuk ke swipe brush or base property manager, di sini pilihan pertama ada profile. Jadi profilnya yang mana yang kita pilih? Yang ini tentunya. Klik. Lalu pilihan kedua ada pad atau lintasan. Lintasannya mana? Ini. Kita klik garisnya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan preview yang sesuai. Kita bisa oke.
Nah, kemudian kita bisa menggambar untuk gagang lanjutannya di sini. Kita bisa cari plane-nya dulu yang sejajar. Nah, kalau kita lihat di sini top plane dia tidak bisa, right plane juga tidak bisa, maka kita bisa menggambar dari front plane untuk meneruskan gagang ini. Kita bisa aktifkan sketch di front plane, klik kanan front plane, lalu kita klik sketch. Lalu kita bisa normal tuh, Ctrl 8. Kita escape untuk membebaskan front plane ini, escape. Baru kita bisa menggambar garis line. Kita gambar line dari sini, jadi dari bebas dulu, usahakan dia horizontal ya, ada garis bantu biru ini. Kita klik dari sini, klik ke kiri, garis lurus, klik. Kemudian kita buat garis lengkung, kita arahkan kursor kembali ke titik akhir tanpa klik ya, cuma diarahkan saja seperti ini. Lalu geser seperti ini, kita klik, kita buat garis lengkung lagi, arahkan ke titik akhir, geser, klik. Nah, barulah kita buat garis lurus horizontal seperti ini. Lalu kita buat garis lengkung lagi, arahkan ke titik akhir, geser, klik. Garis lengkung lagi, arahkan ke titik akhir, geser. Nah, kita bisa klik pas di titik tengah dari garis ini. Kita klik seperti ini, klik. Escape untuk mengakhiri command line. Nah, barulah kita bisa tambahkan relation yang sesuai. Katakanlah di sini pertemuannya step ya. Kita bisa buat dia smooth pertemuan antara garis lurus dan lengkung. Kita klik garis lurusnya, kita tekan dan tahan kontrol untuk memilih lebih dari satu item. Kita pilih yang garis lengkung, klik, lepaskan kontrol, kita pilih tangent atau tangen. Jadi pertemuan antara garis lurus dan garis lengkungnya smooth. Kita escape. Nah, kemudian kita bisa tampilkan sketch lintasan sebelumnya di sini. Kita klik tanda panah kecil di samping swipe 1 di story-nya. Nah, di sini kita bisa lihat sketch 1, kita klik kanan, show. Oke, dia sudah muncul. Nah, kenapa kita munculkan sketch 1? Di sini untuk menambahkan relation tangent. Jadi supaya radius atau garis lengkung ini dia smooth pertemuannya dengan garis ini. Kita bisa klik garis yang ini. Kita tekan dan tahan kontrol, kita pilih garis lengkungnya sekarang. Klik. Lepaskan kontrol, kita pilih tangent. Nah, dia sudah smooth sekarang ya. Sekarang kita bisa escape. Baru kita bisa tambahkan relation lagi sama atau equal. Jadi keempat garis lengkung ini kita mau jadikan equal atau sama. Kita pilih keempat-empatnya dengan cara mengeblok garis sini, kanan ke kiri ya. Jadi klik tahan mouse, klik tahan, geser sampai ada kotak hijau muncul. Cukup disentuhkan keempat bagian dari garis lengkung ini. Kita paskan. Nah, ketika kita sudah memilih keempat garis lengkung, kita tambahkan relation sekarang. Relationnya equal atau sama. Jadi keempat garis lengkung itu memiliki radius yang sama. Setelah kita selesai menambahkan relation equal, kita bisa escape untuk membebaskan keempat pilihan ini. Escape. Nah, sekarang kita pastikan garisnya di sini dia horizontal terhadap garis ini atau collinear segaris. Kita klik garis yang terakhir ini, garis lurus ini. Kita tekan dan tahan kontrol, kita pilih garis yang lurus ini. Lepaskan kontrol, kita pilih collinear atau segaris. Nah, setelah kita tambahkan relation collinear, maka dia otomatis lurus terhadap garis yang pertama ini. Kita escape. Nah, barulah kita tambahkan dimensi sekarang. Smart dimension untuk garis yang ini kita kasih 13. Kemudian untuk garis yang atas ini kita kasih 12. Untuk tingginya dari garis ini ke garis atas, jadi ini kita kasih 2 mili. Kemudian untuk jaraknya dari titik awal ini ke titik akhir kita kasih 60. Nah, di sini kita bisa escape untuk mengakhiri komen smart dimension. Kita sudah mendapatkan sketch yang lengkap atau fully defined di sini. Kita bisa keluar sekarang, exit edit sketch. Nah, di sini kita sudah mendapatkan lintasan kedua. Kita bisa sembunyikan dulu lintasan pertama atau sketch 1 ini, klik kanan, hide. Nah, lalu kita tampilkan profile yang kita gunakan tadi. Sketch 2 kita klik kanan, show. Kita putar gini. Oke. Kenapa kita tampilkan sketch 2? Karena kita akan menggunakan sketch 2 ini sebagai profil untuk lintasan yang ini. Jadi kita tidak usah membuat sketch lagi. Oke, kita bisa aktifkan swipe plus orbis feature. Kemudian untuk pilihan profilnya kita pilih tentunya yang lingkaran. Untuk lintasannya, padnya kita pilih garis yang ini untuk mewakili keseluruhan sketch ini. Klik, kita bisa oke. Setelah previewnya muncul, barulah di sini kita bisa hide sketch 2 supaya dia tidak mengganggu pandangan. Klik kanan sketch 2, hide. Oke, kemudian kita akan menggambar lubang kecil di sini dengan diameter 2 mili. Kita bisa menggambar dari top plane, klik kanan top plane, sketch baru.
Oke, kita sudah masuk ke sketch, kita normal tuh sekarang, Ctrl 8. Kemudian kita bisa aktifkan circle command. Kita bisa mulai dari sini, usahakan ada garis bantu biru ya, garis putus-putus biru supaya dia horizontal terhadap origin ini. Nah, semacam ini kita klik, kira-kira segini, klik, nah escape. Kemudian kita bisa tambahkan smart dimension di sini, klik, kita kasih diameter 2, kemudian jarak dari samping kanan terhadap titik tengah lingkaran itu 4,2. Kita bisa escape untuk mengakhiri command smart dimension. Kemudian kita tambahkan relation antara titik ini terhadap titik origin. Jangan lupa tekan dan tahan kontrol. Lepaskan kontrol. Sekarang kita bisa klik horizontal. Kemudian kita bisa escape. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined atau yang lengkap. Kita bisa keluar, exit edit sketch di sini. Kita bisa isometric, Ctrl 7. Kita zoom di sini. Kemudian kita bisa gunakan extrude cut. Kita mau tembus ke atas bawah, kita gunakan yang end condition through all but, jadi ke atas bawah. Kita bisa oke sekarang. Nah, di sini kita akan menambahkan chamfer 0,5 mili di sini. Kita aktifkan dulu feature chamfernya. Di bawah feature field ada folder menu atau panah kecil. Kita klik, kita beri chamfer 0,5 mili chamfernya. Angle distance biarkan. Kemudian kita pilih tepiannya. Tepinya ini kita klik, lalu kita oke. Di sini untuk ekornya kita sudah selesai membuat. Kemudian kita akan membuat kepalanya di sini. Membuat kepala kita bisa sketch baru di top plane, klik kanan top plane, lalu kita masuk ke sketch. Nah, kita tampilkan normal tuh ya, Ctrl 8. Kemudian kita tampilkan sketch lintasan pertama ini di dalam swipe 1. Kalau masih tersembunyi, kita klik tanda panah kecil di sini. Nah, sampai muncul sketchnya, kita klik yang sketch 1, klik kanan, lalu tampilkan show. Setelah kita tampilkan, kita bisa aktifkan command line. Kita gambar dari sini, titik tengah sini, turun ke sini sampai ada automatic relation cooling di samping kursor kita. Klik. Kemudian kita bikin garis yang tegak lurus sampai ada automatic relation cooling tegak lurus di situ muncul. Barulah kita klik. Kemudian kita bisa escape sekarang ya untuk mengakhiri command line. Kita aktifkan line lagi, tapi kita mulai dari sini sekarang. Klik. Ini juga tegak lurus, jadi sampai ada automatic relation perpendicular di samping kursor baru kita klik. Usahakan mengikuti garis bantu kuning ini supaya dia muncul automatic relationnya. Klik. Kemudian kita bisa escape. Dua garis yang tegak lurus ini kita mau kasih relation equal atau samakan. Kita klik satu, tekan dan tahan kontrol, kita pilih garis yang berikutnya, lepaskan kontrol, kita pilih equal. Setelah kita tambahkan equal, kita bisa escape untuk membebaskan kedua pilihan ini. Kemudian kita bikin sketch 3 point arcs. Kita bisa masuk folder menunya arcs, lalu kita klik yang 3 point arc. Kita mulai dari titik sini ke sini, kemudian kita tentukan besarnya kira-kira segini. Kita klik, lalu kita escape untuk mengakhiri command 3 point arc. Kita tambahkan dimensi sekarang, smart dimension. Nah, untuk radiusnya kita kasih 4 mili. Kemudian untuk lebarnya di sini kita kasih 6,5. Nah, kita bisa escape sekarang. Kemudian untuk titik ini kita tempelkan di sini garis siluet. Jangan lupa untuk memilih dua item, kita tekan dan tahan kontrol. Kita lepaskan kontrol, kita pilih coincident. Jadi biar titiknya itu coincident terhadap garis ini. Semacam ini. Kita escape. Nah, di sini kita sudah mendapatkan sketch yang fully defined untuk kepalanya. Kemudian kita bisa jadikan garis yang lurus ini sebagai garis bantu. Kita klik garisnya, lalu kita pilih yang for construction di option di sini. Jadi supaya dia jadi garis bantu, garis putus-putus. Lalu kita bisa oke. Kemudian kita keluar dari sketch, exit edit sketch. Nah, barulah kita revolve. Klik yes untuk menutup sketch profile ini secara otomatis. Baru kita oke. Kemudian langkah terakhir kita tambahkan radius 1 mili di sini. Kita bisa aktifkan fillet, lalu 1 mili. Yang mana yang mau kita fillet? Kita klik permukaan ini saja. Klik. Karena ketika kita klik permukaan, dia otomatis memilih tepian bagian luar dari permukaannya kita pilih. Jadi dia otomatis memilih dua tepi terluar dari permukaannya kita pilih ini. Kita oke. Nah, di sini kita bisa sembunyikan sketch satu lagi ini. Kita klik garisnya, klik kanan, lalu kita hide.
Oke, di sini kita sudah mendapatkan model gagang yang kita inginkan. Kita bisa isometrik, Ctrl 7, kemudian kita bisa save. Save, kita kasih nama gagang. Kita bisa save. Oke, saya rasa cukup untuk materi pada video kali ini. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan atau mau sharing ilmu, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.